Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kali ini saya membawakan cerita yang membuat kalian menangis dan gemas mendengarnya. Sebelum mendengarnya silahkan absen dulu para sahabat dari daerah mana saja. Buat yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Namaku Nisa, usia 23 tahun. Aku gadis biasa dari pinggiran Jakarta, anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak ayahku terkena stroke dan tak bisa bekerja, beban keluarga jatuh ke pundakku. Aku bekerja sebagai SPG mall dengan gaji pas-pasan, cukup hanya untuk makan sehari-hari dan obat seadanya untuk ayah. Sementara adik-adikku masih sekolah, dan ibuku menjahit kecil-kecilan. Hari-hari kami berlalu dengan utang, air mata, dan doa yang kadang terasa tak didengar. Suatu hari, saat sedang duduk lelah di bangku food court, datang seorang perempuan berpenampilan glamor menghampiriku. Namanya Bu Farida. Ia tahu tentang kondisiku, entah dari mana. Ia berbicara lembut, menjanjikan kehidupan baru, rumah kontrakan yang dibayar lunas, biaya pengobatan ayahku, dan uang bulanan 100 juta. Tapi dengan satu syarat, aku harus menikah siri dengan seorang sultan dari Arab. Tak ada ikatan hukum Indonesia, tak ada cinta, hanya status sementara sebagai istri rahasia. Aku terdiam, hati kecilku berontak, harga diriku, masa depanku. Tapi bagaimana mungkin aku menolak ketika adikku yang masih SD menangis minta susu, dan ibuku mulai menjual perhiasan terakhirnya. Kadang hidup memaksa kita memilih luka yang lebih ringan, kata Bu Farida sambil menepuk tanganku. Kalimat itu menghantui tidurku malam itu. Berkali-kali aku bertanya pada Tuhan, apakah aku gadis berdosa jika kulakukan ini demi keluarga? Malam sebelum keberangkatan ke Dubai, aku duduk di samping ranjang ayah yang terbaring kaku. Ibu memelukku erat dan berkata, "Ibu tahu kamu anak baik. Ibu ikhlas, asal kamu jangan pernah kehilangan dirimu sendiri." Kata-kata itu membuat hatiku terasa digerogoti dari dalam. Tapi besok, semua akan berubah. Paspor, tiket, dan sehelai gaun putih sudah disiapkan. Sebuah pernikahan akan terjadi, tapi takkan ada tamu, takkan ada peluk haru, hanya kontrak diam-diam yang akan mengikat tubuhku. Pesawat menuju Dubai terasa seperti peti mati terbang. Di sebelahku duduk pria berpakaian hitam, salah satu pengawal sultan. Ia tak banyak bicara, hanya menyuruhku menandatangani surat dalam bahasa Arab. Aku tak mengerti isinya, tapi aku tanda tangani dengan tangan gemetar. Dalam hati aku bertanya, apakah ini jalan menuju keselamatan, atau jurang yang sedang aku gali sendiri? Setibanya di Dubai, aku dibawa ke istana pribadi yang megah dan sunyi. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang mewah. Sultan itu belum kutemui, tapi malam ini katanya kami akan resmi menjadi suami istri. Aku berdiri sendiri di kamar yang terlalu besar, mengenakan gaun sutra putih yang dipilihkan pembantu. Di luar, angin gurun bertiup kencang. Tapi yang lebih kencang adalah rasa takut di dadaku. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, aku telah menjual tubuhku demi keluarga. Tapi apakah hatiku juga ikut dijual? Pintu kamar itu terbuka perlahan. Seorang pria tinggi dengan sorban putih dan jubah emas melangkah masuk. Ia tampak tenang, seperti seseorang yang terbiasa memiliki segalanya. Matanya menatapku lekat-lekat, dalam diam yang membuat tubuhku menggigil. "Kamu lebih cantik dari yang aku bayangkan," ucapnya pelan, namun tegas. Aku menunduk, berusaha menyembunyikan getar takut di dalam dadaku. Inilah sultan yang katanya akan menjadi suamiku. Tapi mengapa hatiku seperti dihujam pisau? Ia mendekat tanpa terburu-buru, lalu duduk di ujung ranjang. "Aku tidak suka wanita banyak bicara. Malam ini, kamu hanya perlu diam dan taat." Kalimatnya membuat nafasku tercekat. Aku ingin berlari, tapi kaki ini seperti tertanam. Ia menyentuh pipiku, dingin dan tak berperasaan. Sentuhannya bukan pelukan cinta, tapi seperti pengesahan atas barang yang baru dibeli mahal. Aku mencoba mengalihkan pandangan, menahan air mata agar tak jatuh. Tapi ketika ia mulai melepas jubahnya, aku tak bisa lagi berpura-pura kuat. Di dalam kamar yang sunyi dan penuh aroma parfum mahal,
aku menjalani malam pertama tanpa cinta, tanpa restu, tanpa harapan. Ia memperlakukanku lembut tapi mengatur segalanya sesuai kehendaknya. Aku seperti wayang yang harus bergerak sesuai skenario yang bukan milikku. Di tengah semua itu, aku hanya bisa memejamkan mata, membayangkan wajah ibu dan ayah, seolah mereka bisa menutupi rasa sakit dan malu yang kini menguasai tubuhku. Aku menyerah, bukan pada dia, tapi pada keadaan. Setelah semuanya selesai, ia langsung tertidur tanpa menoleh lagi. Aku bangkit perlahan, menutupi tubuhku dengan selimut tipis, lalu masuk ke kamar mandi dan menyalakan air. Aku menatap cermin yang besar, memandangi sosok diriku yang terasa asing. Di wajah itu, tak ada lagi cahaya seorang gadis biasa. Hanya wanita muda yang baru saja menyerahkan semuanya demi angka di rekening bank. Aku menangis diam-diam, berharap air itu bisa membersihkan luka yang tak kasat mata. Malam itu aku tak tidur. Kupandangi langit gurun dari balik jendela besar, menanti pagi dengan rasa hampa. Uang 100 juta sebulan memang akan datang, tapi aku sadar, ada sesuatu yang telah pergi dari hidupku malam ini, kemurnian, kebebasan, dan mungkin, diriku sendiri. Sudah 3 minggu aku tinggal di istana itu. Setiap malam Sultan datang ke kamarku tanpa banyak bicara, memperlakukanku seperti kewajiban, lalu pergi atau tertidur dalam diam. Anehnya, siang hari ia kadang bersikap hangat, menyuruhku duduk di taman bersamanya, bahkan membawakanku hadiah. Aku tak pernah menikah lebih dari 2 kali, katanya suatu hari sambil menyematkan gelang emas ke pergelangan tanganku. Aku hanya tersenyum kaku, tak tahu harus senang atau takut. Sikapnya membingungkan, dingin saat malam, hangat saat siang. Tapi hatiku, perlahan, mulai goyah. Aku membenci diriku sendiri karena mulai mencari-cari tatapannya. Karena mulai berharap ia bicara lebih lama. Aku tahu ini bodoh. Aku hanya istri kontrak. Tapi siapa yang bisa mengatur perasaan ketika luka mulai berubah menjadi ketergantungan? Dalam sunyi, aku menyadari satu hal, Sultan tidak jahat. Ia hanya terbiasa hidup tanpa cinta. Tapi, apakah itu alasan bagiku untuk diam dan bertahan? Hingga hari itu datang. Saat aku turun ke ruang makan, kulihat seorang perempuan cantik duduk di sampingnya, berkulit putih, bermata hijau, mengenakan gaun hitam panjang dan mahkota kecil di kepalanya. "Ini Yasmin," kata Sultan. "Istriku yang pertama." Dunia serasa runtuh. Ia menatapku dari ujung kepala hingga kaki seperti menilai barang tak layak. "Jadi ini gadis kampung dari Indonesia yang kau nikahi diam-diam?" Tanyanya sinis dalam bahasa Arab yang aku cukup pahami. Aku menunduk, tak mampu bicara. Tapi dalam hati, ada bara kecil yang mulai menyala. Sejak hari itu, Yasmin selalu ada. Ia mencibir keberadaanku, meremehkan asal-usulku, bahkan menyuruh para pelayan mengabaikanku. Sultan tak membelaku, hanya diam, dan itu lebih menyakitkan daripada dihina. Setiap malam, aku kembali tidur dalam hening, tapi kini dengan tangis yang lebih dalam. Aku mulai bertanya-tanya, apakah aku ini cuma pelarian? Alat pemuas yang dibeli ketika Yasmin bosan. Malam itu aku berdiri di balkon, menatap bintang-bintang gurun yang jauh dan dingin. Aku ingin pulang, tapi ketika mengingat ayah, ibu, dan adik-adikku di Indonesia, yang kini hidup berkecukupan berkat uang yang kukorbankan tubuhku untuk mendapatkannya, aku kembali membeku. Hidup ini seperti jerat emas, mewah, indah, tapi menyakitkan. Dan aku, Nisa, terjebak di dalamnya. Sendirian, hari-hariku makin berat. Yasmin bukan sekadar istri pertama, tapi juga penguasa tahta rumah ini. Ia mempermalukanku di depan pelayan, mencampakkan bajuku ke lantai, bahkan pernah memerintahkan pembantu membuang makananku. Aku menahan semuanya, tapi yang paling membuatku hampir hancur, adalah sikap Sultan yang makin menjauh. Ia tak lagi menemuiku setiap malam. Ia hanya diam, seolah keberadaanku tak penting. Apakah ini akhir dari peranku sebagai istri siri yang tak berarti? Suatu malam, saat aku tak sanggup lagi menahan semuanya, aku memberanikan diri mengetuk pintu ruang kerja Sultan. Jantungku berdegup keras,
dan seluruh tubuhku gemetar. Saat ia membuka pintu, aku langsung menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Aku ingin pulang, kataku lirih. Ia hanya memandangku lama, lalu berkata, kamu tahu itu bukan bagian dari kesepakatan. Suaranya tenang, tapi dingin. Aku bukan budakmu, aku akhirnya menangis. Aku istri, walau hanya siri, aku tetap manusia. Malam itu aku mengunci diri di kamar, bertekad mengemasi semua barang. Tapi saat aku membuka koper, kulihat foto ibu dan ayahku yang kini bahagia. Terlintas kembali suara adikku yang berkata lewat telepon, Kak Nisa malaikat kami, terima kasih, Kak. Tiba-tiba tubuhku lemas. Aku jatuh di lantai, memeluk koper itu sambil menangis sesenggukan. Aku ingin pergi, tapi aku tak sanggup meninggalkan mereka dalam ketidakpastian. Aku ingin lepas dari semua ini, tapi tak tahu caranya. Esok paginya, tanpa diduga, Sultan datang ke kamarku. Ia memandangi wajahku yang masih bengkak karena tangis. Maafkan aku, katanya pelan. Aku tak pernah tahu cara mencintai. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk perlahan. Ia duduk di sampingku, dan untuk pertama kalinya, mengusap rambutku dengan lembut. Kamu bukan mainan, Nisa. Tapi aku juga belum tahu caramu mencintai tanpa melukai. Aku hanya terdiam, antara ingin percaya, atau takut tersesat lebih dalam lagi. Aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dia, tapi pada hatiku. Luka ini bukan sekadar penderitaan, tapi sudah mulai berubah menjadi candu. Cinta yang tumbuh dari luka, bisa jadi indah, tapi juga bisa jadi racun. Dan kini, aku berada di tengah-tengahnya, tak tahu harus melangkah ke arah mana. Hari itu Yasmin marah besar. Ia mendobrak pintu kamarku, melempar vas bunga ke lantai, lalu menunjuk wajahku dengan mata penuh amarah. Dia berubah sejak kamu datang. Teriaknya, kau pikir kau bisa merebut segalanya dariku hanya karena tubuhmu dibayar mahal. Aku berdiri, gemetar, tapi tak bergeming. Untuk pertama kalinya, aku tidak menangis. Aku tak ingin apapun darimu, kataku lirih, aku bahkan tak yakin ingin tetap di sini. Saat itu, Sultan muncul di ambang pintu. Tatapannya menusuk, bukan kepada Yasmin, tapi kepadaku. Sultan menyuruh Yasmin keluar, lalu ia menatapku dalam diam. Aku sudah menceraikannya, katanya pelan. Dunia serasa berhenti. Apa? Tanyaku dengan suara nyaris tak terdengar. Aku tak mencintainya, dan sekarang, aku tak bisa menahan diri untuk tidak mencintaimu. Dadaku sesak. Ini kata-kata yang dulu ingin ku dengar. Tapi kenapa justru terasa begitu menyakitkan sekarang? Kenapa sekarang? Tanyaku lirih. Kenapa setelah aku kehilangan segalanya? Setelah aku merasa seperti barang yang dibeli. Ia mendekat, berlutut di hadapanku, dan menggenggam tanganku. Karena aku butuh waktu untuk menyadari bahwa kamu bukan sekadar istri kontrak. Kamu adalah wanita yang membuat aku ingin jadi pria yang lebih baik. Air mataku jatuh, bukan karena bahagia, tapi karena bingung. Aku ingin percaya, tapi aku juga ingin bebas. Aku ingin mencintaimu, tapi bukan dalam ketakutan. Bukan karena dibayar. Aku ingin kembali menjadi Nisa yang utuh, bisikku. Esok harinya, aku berdiri di depan gerbang istana, membawa koper kecil dan hati yang berat. Sultan datang, menahanku. Kalau kau pergi sekarang, semua ini akan sia-sia. Aku tersenyum, walau air mata jatuh. Justru dengan pergi, aku menyelamatkan diriku. Jika kau benar mencintaiku, kau akan membiarkanku pulang. Ia menunduk, lalu memelukku pelan, untuk terakhir kali. Aku akan menunggumu, kalau kau siap kembali. Bukan sebagai istri bayaran, tapi sebagai ratu hatiku. Aku pulang ke Indonesia. Kehidupan kami membaik. Ayah sembuh perlahan, adik-adikku tumbuh tanpa kekurangan. Dan aku bekerja keras, membangun hidupku dari nol. Aku tidak menyesali masa lalu. Tapi aku tahu, cinta sejati tak lahir dari kontrak, melainkan dari dua hati yang saling memilih. Bukan karena keadaan, tapi karena keinginan untuk bersama dalam luka dan bahagia.
Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Semoga cerita Nisa menjadi cermin bagi kita semua, bahwa cinta sejati tidak pernah dibeli, dan harga diri adalah harta yang paling mahal. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tak ketinggalan kisah inspiratif berikutnya. Semoga kita semua diberi jalan yang penuh keberkahan, tanpa harus kehilangan jati diri. Sudah hampir 3 bulan sejak aku meninggalkan istana megah itu. Aku kini hidup di kontrakan kecil bersama keluargaku, menjalani hari sebagai guru les privat anak-anak tetangga. Hidupku sederhana, tapi hati ini tak lagi sama. Malam-malam masih sering kulewati dengan tatapan kosong ke langit-langit, memikirkan satu sosok yang diam-diam tumbuh menjadi luka sekaligus harapan. Ya, Sultan. Namanya masih mengendap di antara denyut nadi dan hembusan nafasku. Tapi aku terlalu takut mengakuinya. Suatu sore, saat aku pulang dari mengajar, ibu menyodorkan sebuah amplop putih dengan perangko asing. Dari luar negeri, Nak. Aku membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya, hanya selembar surat dan seuntai kalung berliontin pasir kaca. Surat itu ditulis tangan, dengan bahasa Indonesia yang penuh penghayatan. Aku tahu aku tak pantas memintamu kembali. Tapi jika suatu hari kau siap, datanglah ke gurun tempat pertama kali kita bertemu. Bukan untuk jadi istri bayaran, tapi sebagai cinta yang ku kenali terlambat. Surat itu membuat duniaku runtuh kembali. Aku ingin melupakannya, tapi justru surat itu menumbuhkan kembali benih rindu yang selama ini kupendam dalam-dalam. Setiap kalimatnya seperti membakar dinding pertahananku. Aku berdiri di depan cermin malam itu, menatap bayangan diri yang telah melalui banyak luka. Aku tak lagi gadis yang sama. Aku bukan perempuan lemah yang dulu dijual oleh keadaan. Tapi, mengapa hatiku masih ingin percaya? Beberapa hari kemudian, saat aku mengajar anak-anak, salah satu muridku berkata, "Bu Nisa, kenapa mata ibu kelihatan sedih, padahal ibu selalu tersenyum?" Kalimat polos itu membuatku bungkam. Bahkan anak kecil pun tahu, bahwa aku sedang membohongi diriku sendiri. Malam itu aku menangis lagi, bukan karena kehilangan, tapi karena kebingungan. Antara mempertahankan harga diriku, atau memberi kesempatan untuk cinta yang mungkin kini sudah berubah wujudnya. Dan akhirnya, aku menulis balasan. Bukan janji untuk kembali, tapi sebuah harapan untuk bertemu sebagai dua manusia yang setara, tanpa kontrak, tanpa luka, tanpa masa lalu yang membelenggu. Jika takdir mengizinkan, aku akan datang. Bukan sebagai istri yang dibeli, tapi sebagai perempuan yang siap dicintai, dengan seluruh luka yang telah menjadikannya utuh. Akhirnya, aku putuskan untuk berangkat. Bukan karena aku tak bisa hidup tanpanya, tapi karena aku tak ingin terus dihantui oleh tanya, apakah cinta itu pernah nyata, atau hanya ilusi dari kesepian. Dengan restu ibu, aku naik pesawat ke Dubai, membawa harapan dan ketegasan. Tidak seperti dulu, kali ini aku datang bukan sebagai istri bayaran, tapi sebagai perempuan yang ingin didengar, dihargai, atau ditinggalkan selamanya jika memang itu jalan yang harus kuambil. Sampai di gurun itu, angin masih sama, panas dan sunyi. Tapi hatiku tak lagi kosong. Dari kejauhan aku melihatnya berdiri, mengenakan jubah putih, dengan sorot mata yang tak semegah dulu, justru terlihat rapuh. "Kau datang," katanya lirih. Aku hanya menatapnya, tidak menjawab. "Aku ingin tahu," kataku akhirnya, "apakah kau mencintaiku karena aku pernah jadi milikmu, atau karena kau akhirnya melihat aku sebagai manusia yang punya hati dan luka?" Ia terdiam lama, lalu perlahan, ia berlutut. "Aku mencintaimu karena kau mengajariku menjadi manusia." Tiba-tiba, tangisan tertahan pecah di udara gurun yang kering. Aku menangis, bukan karena senang, tapi karena akhirnya aku menemukan kejujuran. Kami duduk bersama di atas pasir hangat, membicarakan luka-luka yang dulu disimpan, pilihan yang dibuat atas keterpaksaan, dan perasaan yang tumbuh di tengah kehancuran. "Aku tak ingin kau kembali sebagai istri," katanya pelan. "Aku ingin kau kembali sebagai dirimu, dan jika itu berarti aku harus memulai dari nol untuk mendapatkanmu, aku bersedia."
Malam itu, ia mengantarku kembali ke penginapan. Tak ada pelukan, tak ada kecupan, hanya diam yang penuh makna. Tapi di dalam hati, ada sesuatu yang mulai mekar perlahan. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Tapi aku sudah memaafkan. Bukan hanya dia, tapi juga diriku sendiri. Karena pernah mengira cinta hanya milik mereka yang sempurna dan tak terluka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa bebas. Bebas untuk memilih. Bebas untuk mencinta tanpa merasa terikat pada rasa bersalah. Jika aku kembali padanya suatu hari nanti, itu bukan karena uang, atau kenangan, atau rasa kasihan. Tapi karena aku memang ingin bersamanya, sebagai perempuan yang tahu betapa mahalnya arti dirinya sendiri. Sudah seminggu aku di gurun itu. Setiap hari kami bertemu, tapi tak satu pun dari kami membahas, kembali, atau menikah lagi. Sultan tampak menahan dirinya, memberiku ruang, seolah ia takut satu kata bisa membuatku pergi untuk selamanya. Aku mulai mengenalnya dengan cara yang berbeda, bukan sebagai pria yang dulu membeliku dengan uang, tapi sebagai lelaki yang kini belajar menjadi manusia, dalam arti yang paling rapuh. Tapi luka itu masih ada di hatiku. Tak semudah itu sembuh. Suatu malam, aku berdiri di tepi bukit pasir, menatap langit penuh bintang. Ia mendekat pelan, berdiri di sampingku tanpa menyentuh. Kalau malam pertama kita dulu bisa kuhapus dari sejarah hidupmu, aku akan melakukannya, ucapnya lirih. Aku menggigit bibir, menahan isak. Tapi aku tak ingin melupakannya, jawabku akhirnya. Karena dari situlah aku tahu betapa berharganya diriku sekarang. Ia menunduk, dan aku bisa melihat matanya berkaca-kaca. Sultan yang dulu begitu berkuasa, kini berdiri di sampingku seperti anak kecil yang menyesali sesuatu yang tak bisa ia ubah. Kamu ingin aku kembali? Tanyaku pelan. Sebagai istri, ia menggeleng pelan. Sebagai perempuan yang bisa berjalan sejajarku, tanpa rasa takut, tanpa kontrak, tanpa luka. Kalaupun kau tak kembali, aku tetap akan mencintaimu, dalam diam, dan dalam doa. Kalimatnya menusuk hatiku. Mungkin ini pertama kalinya dalam hidupku, ada yang mencintaiku tanpa syarat. Tapi aku juga tahu, mencintai tidak selalu berarti memiliki. Aku butuh waktu, aku butuh meyakinkan diriku sendiri, bahwa aku layak bahagia, dengan atau tanpa dia. Esok paginya, aku meninggalkan surat di atas meja ruang tamu istana. Surat yang kutulis semalaman. Di dalamnya tertulis, aku butuh waktu. Bukan untuk menjauh darimu, tapi untuk menemukan kembali diriku yang hilang saat pertama kali kau genggam tanganku. Jika nanti aku kembali, itu bukan karena luka, tapi karena aku tahu, hatiku telah sembuh, dan memilih untuk mencintai lagi, dengan utuh. Tak ada air mata saat aku meninggalkan istana. Hanya napas panjang dan langkah pasti. Aku kembali ke Indonesia, bukan sebagai perempuan yang kalah oleh cinta, tapi sebagai perempuan yang akhirnya bisa memilih dengan tenang. Entah suatu hari nanti aku akan kembali ke gurun itu atau tidak, tapi satu hal yang ku tahu, aku tak lagi menjadi bayangan dari masa lalu. Aku telah menjadi diriku sendiri, perempuan yang pernah disakiti, tapi tidak pernah dikalahkan.